Oke Bang, benar nggak sih bahwa saksi yang hari ini tuh sempat diblokir nomor teleponnya, mereka saling blokir karena dari pihak-pihak tertentu Bang? Saya tidak bisa jawab. Karena itu berarti saya membuka berita acara pemeriksaan. Saya hanya menyampaikan saksi ini berinteraksi. Jadi beda ya. Kalau berinteraksi berarti saksi ini saling ketemu, nangis bersama, curhat bersama, mengetahui persoalan, bahkan dia diajak di kamar sambil nangis, banyak hal yang diceritakan. Nah, saya tidak boleh membuka semua, saya hanya spill sedikit-sedikit supaya juga saya tidak harus selalu menutupi informasi kepada rekan-rekan media. Tapi kalau secara keseluruhan saya mohon maaf, saya tidak bisa sampaikan. Saya katakan ini saksi bukan saksi melalui media, tapi saksi yang bertemu, saksi yang ditangisi, saksi yang dimintain tolong, saksi yang bersama-sama menangis bersama. Artinya kalau misalnya bulan berturut-turut itu berarti Loli dalam keadaan terpuruk karena menangis terus kita sama si saksi itu gitu ya Bang? Tidak juga seperti itu. Artinya menangis bersama itu di saat dia juga nangis, ini juga merasakan. Jadi kan kalau usia jauh, saksi ini usianya lebih dewasa, sehingga dia menganggap sebagai seorang kakak. Ini adiknya nangis, ya diterima, nangis bersama karena mungkin dia juga mengalami hal-hal yang hampir sama. Kita juga tidak tahu karena tidak mungkin saya akan bertanya itu, karena itu menjadi kewenangan penyidik. Yang jelas pada saat saya tadi dampingi, dia menjelaskan saya adalah orang yang diajak untuk ngobrol, diajak jam berapapun dia telepon, jam 1, jam 2, banyak hal-hal yang disampaikan. Nah, yang hal-hal yang disampaikan ini saya mohon maaf. Karena itu saya tidak boleh sampaikan, karena itu adalah menjadi strateginya penyidik dalam mengungkap perkara ini. Setelah ini apakah nanti ada ahli yang diperiksa, itu tanya kepada Ibu Humas. Karena apakah nanti memanggil saksi yang diajukan oleh termohon. Jadi kalau proses penyidikan, apa yang diinginkan oleh orang yang dilaporkan itu pasti diakomodir. Misalnya ingin mengajukan saksi, meminta siapa yang diperiksa, pasti akan dilakukan oleh penyidik sepanjang itu ada relevansinya. Apakah ada ahli, apakah ada saksi lain yang diajukan oleh pihak yang dilaporkan, saya tidak punya hak untuk menjawab karena saya tidak tahu. Tapi alangkah baiknya Anda bertanya kepada penyidik melalui Humas. Bang, kalau bulan Maret sama Mei, apa emang baru kenal baru setelah pulang dari UK Bang? Kan saya bilang bulan Maret sampai Berarti bulan Mei. baru ketemu baru Bang, melebar sedikit nih Bang. Banyak pengamat dan pakar hukum mengatakan bahwa Fadel bisa ditahan. Menanggapinya gimana? Kalau itu nggak perlu saya, nggak perlu pakar kalau itu. Ya. Itu baca aja di KUHP pasal 21, seingat saya ayat 4. Jadi nggak perlu ada penjelasan lagi. Di KUHP itu ada pasal, seingat saya, kalau saya salah mohon maaf karena saya nggak ngapalin pasal. Pasal 21 ayat 4 KUHP, hal-hal yang bisa ditahan. Jadi hal-hal yang bisa ditahan itu adalah salah satunya adalah tindak pidana dengan ancaman minimal 5 tahun. Jadi ada juga. Jadi saya kasih tahu, jangan terus ini kok pasalnya 4 tahun bisa ditahan. Iya. Ada lagi pasalnya di bawah, kecuali perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal ini. Salah satu atau 2 pasal yang saya sebutkan adalah pasal penipuan dan penggelapan. Penipuan penggelapan itu ancamannya 4 tahun tapi bisa ditahan. Ya. Tapi di dalam pasal ini minimal, jadi minimal itu 5 tahun, maksimalnya 15 tahun. Saya tidak tahu ada aturan lagi di mana, saya tidak boleh sampaikan. Itu nanti dalam selang proses berjalan pasti akan saya sampaikan. Supaya teman-teman media, masyarakat juga mengikuti hukuman yang paling maksimal. Itu apa yang harus kita berikan terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ingat, kita semua punya anak, kita harus melindungi anak kita, semua supaya ini menjadi pembelajaran, supaya hati-hati. Jangan coba-coba mengganggu anak di bawah umur. Urusannya panjang kali lebar, jadinya luas. Bang, menanggapi kembali terkait statement dari Bang Rasman beberapa hari ke belakang, mengatakan mohon maaf sebelumnya, apakah dia juga sempat mempertanyakan apakah L sendiri itu sebenarnya sudah maaf gadis atau
Saya mau tanya, yang berbicara ini apakah ahli di bidang kandungan? Apakah ahli di bidang urusan perempuan? Kalau bidangnya beda, apakah saya juga ikut masuk di dalam pemikiran yang keliru seperti ini? Anda udah masuk terperangkap dengan cara berpikir yang salah, Anda ambil pemikiran itu, Anda taruh di kepala Anda dan Anda tersesat. Bagaimana orang lain? Misalnya begini, ada ahli yang bisa betulin sepeda motor, Anda bawa TV, tolong betulkan TV saya. Nyambung tidak? Tidak kan? Sudah sampai di situ saja ilustrasinya. Saya tidak akan menanggapi. Tapi tiba-tiba mau motor kita rusak, kita bawa ke tukang TV. Kira-kira tukang TV bisa nggak betulin sepeda motor itu? Tidak mungkin bisa. Sama dengan ini. Kalau bukan ahlinya, jangan berbicara. Bang, saksi A ini artinya berkenal sama si Laura itu waktu Satu apartemen pertama di bulan Maret sampai bulan Mei Mei. sebelum tanggal terakhir 7. Itu ditampung atau seperti apa, Bang? Tetangga kemudian temenan gitu ya? Atau gimana? Tidak, di apartemen. Satu apartemen. Di apartemen. Maksudnya Tetangga dari berteman. tetangga kemudian berteman akhirnya jadi teman curhat gitu ya, Bang? Teman curhat. Maksudnya dia satu tinggalnya sama barengan. Satu apartemen. Enggak beda. Dia punya apartemen sendiri, punya teman satu apartemen tapi bukan satu Beda kamar. beda kamar. Iya, satu apartemen. Ya kalau di anu tetangga. Udah berapa lama Bang berteman antara Itu tidur. Maret sampai Mei. bertemannya itu? Oh berarti baru kenal gitu ya, Bang? Ya kan kenalannya kan baru sesama, kalau kita ada tetangga di apartemen kan. Sama hunian gitu ya? Berarti kenalnya di apartemen itu. Si A ini udah jenguk belum sih, Bang? Mungkin Laura melihat kondisinya seperti apa sekarang? Kan Laura ada di bawah perlindungan Dinas Perempuan dan Anak. Jadi kalau ada di bawah perlindungan, jangankan dia, saya pengacaranya Nikita pun tidak bisa bertemu. Saat ini belum. Saya tidak bisa bertemu. Yang punya hak bertemu Nikita Mirzani. Oke. Oke, makasih Bang. Oh, artinya saksi A ini terakhir dari laporan itu. Kalau tambahan saksi tidak ada, tapi saksi yang diperiksa kayak sepertinya ini yang terakhir. Oke. Bang, pengakuan A itu kenal Fadil gak sih, Bang? Apa karena diceritain dia? Itu terlalu dalam pertanyaannya.